Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Alhamdulillah warahmatullahi kita bisa wabarakatuh. Bisa berjumpa lagi lagi dalam dalam Balai Balai Amil Ambil edisi edisi kedua kedua, Baitul Baitul Mal Mal. Aceh. Sahabat Sahabat Baitul Mal, Baitul Mal, seperti di edisi edisi perdana yang perdana lalu yang dan lalu dan edisi-edisi berikutnya, edisi Balai Amil Balai Amir, Baitul Mal Aceh Baitul Mal adalah ini adalah tempat tempat kita kita ngobrol ngobrol atau di luar adalah dan tempat tempat kita kita ngopi ngopi untuk untuk berbagi berbagi pengalaman, pengalaman, berbahas berbahas topik-topik yang topik-topik yang kita kita anggap perlu dan penting penting dalam dalam rangka rangka pengelolaan dan pengembangan pengembangan zakat, zakat, infak, infak, sedekah, sedekah. dan wakaf. Edisi Yang yang lalu lalu kita kita sudah sudah membahas membahas tentang tentang program program ekonomi ekonomi yang yang dilakukan oleh dilakukan Baitul Mal Aceh, dan dan kali kali ini ini kita akan kita akan beralih beralih pada pada isu isu program pendidikan pendidikan yang yang diselenggarakan diselenggarakan atau yang atau menjadi yang menjadi program di program di Baitul. Baitul Mal Aceh. Program Program pendidikan ini pendidikan ini menjadi menjadi sesuatu yang yang inti dan penting penting di di Baitul Baitul Mal Mal dalam rangka mencerdaskan anak umat, umat, memperbaiki memperbaiki kualitas kualitas kehidupan kehidupan masyarakat, masyarakat dan dan tentu dalam tentu jangka dalam panjang akan yang akan berdampak berdampak. terhadap peningkatan kesejahteraan. Untuk Untuk memperdalam dalam topik topik ini, ini, Baitul Mal Mal Aceh telah telah mengundang mengundang Ustadz Mahfud, tenaga tenaga profesional profesional Baitul Mal Baitul Mal Aceh, Aceh. untuk ya kita Kita sama-sama sama-sama berbicara berbicara ngobrol ngobrol di di Balai Balai Amil pagi pagi ini. ini. Dan Sahabat mudah-mudahan sahabat Baitul Mal, Baitul Mal Zoom peserta ini sudah Zoom ini siap sudah siap dan ya bersama-sama bersama-sama kita untuk membahas topik yang sudah topik yang sudah disiapkan kita siapkan, program program pendidikan. pendidikan Baitul Mal Aceh. Baik, sama Baik, Ustaz Mahfud, Ustaz Mahfud. baik. Ya, Ya, baik. saya kira Ustaz Mahfud kita bisa Kita bisa mulai ya. mulai ya. Baik, baik, Pak Said. Baik. Baik. Eh, Eh, Mungkin pertama Pertama kita kita mulai mulai dasar pemikiran atau pemikiran atau filosofis filosofis mengapa mengapa Baitul Mal Aceh Jogja juga juga menyelenggarakan menyelenggarakan program program pendidikan. pendidikan. Sementara Sementara katakanlah katakanlah sebagai pembanding sebagai ada pembanding dinas ada pendidikan dinas yang pendidikan yang programnya programnya justru lebih lebih banyak, banyak, lebih lebih sistematis. sistematis. Saya Saya kira kira dari di sini sini kita kita akan akan bisa bisa lihat lihat kontribusi zakat di zakat di bidang bidang pendidikan. pendidikan. Mengapa Mengapa program program pendidikan pendidikan menjadi menjadi penting penting? di Baitul Mal? Ya, Ya. Sam. Baik, terima kasih Pak Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu sekalian, para pendengar podcast Bali Amil yang berbahagia. Terima kasih Pak Said atas waktu dan kesempatan yang diberikan sudah mengundang kami untuk bisa berbagi dengan teman-teman Bali Amil baik di Provinsi Aceh maupun di kabupaten kota serta masyarakat umum yang mendengarkan podcast ini. Baik, menarik apa yang uh, saya sampaikan tadi bahwa memang banyak pihak-pihak lain ya, baik itu di tataran pemerintah Aceh, SKPA dinas maupun non pemerintah Aceh yang menjalankan program-program pendidikan. Nah, dan semua itu memiliki satu tema untuk mencerdaskan anak Aceh. Itu tujuan mulia yang kita capai. Tapi masing-masing instansi, dinas, NGO, lembaga non pemerintah lainnya memiliki perannya masing-masing, memiliki nah, Baitul Mal sendiri memahami bahwa posisinya sebagai lembaga pengelola zakat, ya, lembaga pengelola keuangan umat itu mencoba mengambil peran dalam salah satu aspek pendidikan tersebut agar program pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini bisa sama-sama kita jalankan secara sinergis, secara bersama-sama berkolaborasi untuk menggarap seluruh aspek-aspek yang ada di Aceh khususnya. Karena sebagai kita ketahui, rilisan dari Badan Pusat Statistik ya bahwa Aceh itu termasuk dalam salah satu provinsi termiskin di Indonesia, bahkan di Sumatera itu mencapai peringkat 1 daerah termiskin. Nah, kemiskinan ini tentu salah satu faktornya itu pendidikan yang menjadi aspek penyebab dari kemiskinan tersebut.
Nah, kalau kita melihat eh, amanah yang dibebankan kepada lembaga pengelola zakat, baik itu di tingkat nasional maupun di provinsi, ataupun baik itu yang pemerintah atau swasta, kita dapat melihat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 3 huruf B, yaitu amanah Baitulmal maupun lembaga-lembaga pengelola zakat itu adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Nah, dua faktor ini yang menjadi konsideran kita sama-sama, yang menjadi isu strategis bersama, bukan saja di Baitul Mal, tapi juga lembaga-lembaga yang lain, agar bersama-sama untuk bagaimana pendidikan itu bisa menjawab persoalan-persoalan kemiskinan dalam tataran-tataran yang berbeda dengan bidang-bidang yang lain, seperti ekonomi, sosial, dan lain-lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa kita memandang pendidikan bagi penerima manfaat ya dalam hal ini menurut saya itu penting? Salah satunya kita masih berkeyakinan bahwa pendidikan itu salah satu ya, bukan yang utama memang, tapi salah satu untuk memutus rantai kemiskinan. Walaupun memang bukan faktor dominan, tetapi kita harapkan memang pendidikan yang baik itu bisa membawa level yang berbeda dengan keluarga-keluarga prasejahtera ya di Aceh khususnya. Nah, karena kita berasumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka keahliannya juga akan meningkat. Ya, literasinya akan lebih bagus, jaringan yang dia bangun akan lebih bagus, dan itu semua bermuara pada produktivitas yang lebih baik. Nah, kalau produktivitas ini baik, maka penerima manfaat itu, atau dalam hal ini pelajar, mahasiswa itu, mereka akan lebih mudah untuk masuk ke bagian-bagian dunia kerja yang kita harapkan itu bisa berefek kepada pertumbuhan ekonomi keluarganya. Nah, kemudian yang kedua, eh, kita memandang pendidikan itu bisa menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Eh, Karena kalau kita melihat data ya, data yang kalau di kita itu kita lihat dari data BPS ya, itu jumlah penduduk Aceh itu kan 5,4 juta ya, itu 2022 yang diperbaharui tahun 2024 29 Juli. Nah, dengan persentase penduduk miskin itu sebanyak 804.530 orang atau 14,67%. Kalau kita tarik garis kepada jumlah peserta didik yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek melalui data pokok pendidikan, maka jumlah siswa yang aktif terdaftar itu sebanyak 1.083.000 orang di Aceh. Nah, kalau kita asumsikan, walaupun angka siswa miskin itu tidak ada datanya ya, yang kita coba cari di berbagai literasi, kita asumsikan saja 14,60% yang menjadi standarnya pengambilan penduduk miskin oleh BPS itu kita jadikan standarnya untuk menentukan berapa jumlah peserta didik yang di bawah kemiskinan itu, maka kita mendapati angka 157.000 siswa miskin yang ada di Aceh dari 1.083.000 orang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa peran Baitul Mal? Apa ruang yang coba dimanfaatkan Baitul Mal dalam konteks untuk membantu 157.000 orang siswa miskin ini? Nah, kalau data yang kita himpun nih Pak Said ya, dan teman-teman sekalian, para pendengar, kita himpun data sejak 2019 ya, sampai dengan 2023, selama 5 tahun terakhir, maka Baitul Mal Aceh itu sudah menggelontorkan dana sekitar 101.836 juta atau 23% dari total anggaran zakat yang disalurkan pada tahun tersebut, periode tersebut, sebanyak 437 miliar. Dengan jumlah penerima manfaat keseluruhannya itu sebanyak 17.172 mustahik. Nah, kalau kita lihat data tadi, maka
Baitul Mal Aceh itu sudah eh, bahasanya berkontribusi lah ya. Walaupun kita perlu penelitian lebih lanjut tentang impaknya atau tentang dampaknya, tapi kalau kita bisa mengatakan berkontribusi, maka 17.172 orang ini sudah berkontribusi sebanyak 10,88% terhadap jumlah siswa miskin yang ada di Aceh. Nah, walaupun ini jumlah yang sangat sedikit, namun kita berharap pada tahun-tahun mendatang itu Baitul Mal bisa menggarap pasar yang lebih luas dengan segmentasi yang lebih lebih apa lebih lebih bervariasi lah. Nah, ini Pak Said yang Ya, saya rasa baik. kita mencoba bersama-sama dengan lembaga-lembaga itu untuk sama-sama berfokus kepada sektor pendidikan ini. Demikian. Oke, baik. Bagaimana penjelasan ininya? Apakah program pendidikan ini dananya diambil dari satu sendiri atau bisa dari beberapa sendiri? Bagaimana perencanaan fikih ini sehingga Baitul Mal bisa mengalokasikan dana zakat itu secara tepat untuk program pendidikan? Ya, baik. Mungkin kami itu bukan di ilmu syar'i, Pak Said ya. Ya, Jadi kita tidak terlalu membahas masalah yang terlalu dalam, tapi kita hasil keputusan Dewan Pengasih Hamdul Aceh, maka sektor pendidikan itu secara besar itu ada dua, Pak ya. Karena kalau kita berbicara pendidikan itu bisa melepaskan diri dari dua aspek, Pak. Bantuan yang sifatnya uang dan bantuan yang bersifat. Nah, uang itu kan seperti saku, uang segala macam. Kemudian yang pelatihan itu jasa, itu bentuknya seperti pelatihan, kursus segala macam, short course dan segala macam. Dan dana-dana ini itu diambil dari untuk pendidikan jasa ya, jasa atau segala macam. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Zakat sendiri program pendidikan itu ada dua kategori ya. Jadi yang satu itu program pendidikan yang dia itu berdiri sendiri. Kalau bahasa pemerintahnya itu punya nomenklatur sendiri. Ya, dan itu ada di dua asnaf, yaitu Senif Mu'allaf dan Ibnu Sabil. Nah, kemudian program yang pendidikan yang dia itu berada pada sub program lain, jadi dia tidak berdiri sendiri. Nah, itu ada di Fisabilillah, di Miski, dan di Mu'allaf. Nanti akan coba kita jelaskan lebih lanjut. Nah, di program Zakat, Mu'allaf, dan Ibnu Sabil sendiri itu ada 3 jenis, Mas Said, ya. Kita coba rancang jenis program beasiswanya. Yang pertama itu program beasiswa berjenis beasiswa penuh ya. Dan yang kedua itu beasiswa temporer atau beasiswa paruh waktu, dan yang ketiga itu beasiswa sekali sekali kasih atau sekali pemberian. Nah, kemudian apa itu beasiswa penuh? Dari beasiswa penuh itu memang Baitul Mal itu hadir untuk membiayai seluruh item biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menempuh suatu jenjang pendidikan. Dari dia masuk, biaya pendaftaran, biaya baju dan segala macam, sampai nanti biaya sudah kita tanggung seluruhnya oleh Baitul Mal Aceh. Nah, kemudian yang kedua itu beasiswa paruh waktu atau beasiswa berkelanjutan. Ini beasiswa ini kita hanya menanggung beberapa item saja dengan limit waktu yang terbatas. Seperti kita hanya memberikan uang saku saja selama 1 tahun, atau kita hanya memberikan uang saku selama 3 tahun, seperti itu. Nah, yang ketiga itu beasiswa sekali waktu. Beasiswa sekali waktu ini ya beasiswa bersifat sekali ya, kita kasih pemberdayaan atau stimulus saja untuk penerima manfaat seperti beasiswa skripsi dan beasiswa santri. Jadi itu Pak Said ya. ya, ya, baik.
Mungkin Ustaz Mahfud bisa menjelaskan beberapa program unggulan di bidang pendidikan ini dan mana program yang eh, mungkin dianggap paling baik, paling sukses untuk menjadi inspirasi bagi amil yang lain. Ya, sebenarnya di Baitul Mu'min itu kita mencoba untuk memformulasikan program pendidikan itu agar bisa tepat sasaran, tepat guna, dan bisa memberikan efek yang lebih banyak. Banyak program yang bisa kita katakanlah kita andalkan atau kita jadikan itu sebagai sebuah eh, keberhasilan bagi kita, walaupun ini perlu apa namanya evaluasi lebih lanjut atau monitoring lebih lanjut. Ada program beasiswa tahfidz, Pak Said. Jadi beasiswa tahfidz itu kita sasar siswa-siswa yang sedang menghafal Al-Quran di seluruh provinsi Aceh. Nah, kita merancang program tersebut agar setiap penerima manfaat itu bisa menambah hafalannya itu dalam 1 atau 2 tahun program itu sebanyak 10 hafalan baru. Dengan 5 diantaranya itu adalah hafalan miskin. Nah, ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu itu, alhamdulillah ini sudah sangat berhasil dan ini sangat diapresiasi oleh pimpinan daya eh, sebagai sebuah bantuan yang mereka rasakan manfaatnya. Kemudian yang kedua itu ada beasiswa untuk anak malam. Yang kita prioritaskan itu anak-anak yang di daerah perbatasan. Kenapa kita memunculkan khususkan di daerah perbatasan? Karena kita menilai bahwa daerah perbatasan ini merupakan benteng bagi pelaksanaan syariat Islam di daerah yang lain di Provinsi Aceh. Ada kekhawatiran-kekhawatiran kita di mana anak-anak yang mualaf ya di daerah perbatasan tersebut itu kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu kita mencoba untuk apa namanya membuat program-program yang memberikan mereka kesempatan untuk mendapat pendidikan lebih layak. Ya, itu jenjang SMP dan SMA dari daerah perbatasan itu 5, Pak Said. Ya, Simelu, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Sebu Salam, dan Aceh Tamiang. Nah, anak-anak di 5 perbatasan ini kita rekrut, kemudian kita sekolahkan, kita dayahkan ya, kita pesantrenkan di lembaga-lembaga mitra kita di Aceh Besar. Ya, ada 4 ya yang saat ini menjalin kerjasama dengan kita, yaitu Daya MSBS Janto, Muamalah Solidarity Boarding School di Janto, kemudian Daya Darul Fikri di Selimum, kemudian Daya Darul Zahidin di Kota Baru, dan yang terakhir itu di Yayasan Berbati ya, yang tahun ini mencoba untuk bisa mengelola beasiswa mualaf ini. Nah, beasiswa mualaf ini sangat dirasakan oleh teman-teman di Baitul Mal Kabupaten ketika mereka memiliki data yang sangat banyak sekali dengan problematika anak-anak di perbatasan yang kurang mendapat sentuhan pendidikan, datang kita menawarkan program dan mereka menyambutnya dengan sangat positif dan alhamdulillah itu sudah sangat berhasil di kita dan ini menjadi program prioritas di Baitul Mal Aceh sampai sekarang. Demikian Ya, saya. kabarnya juga pernah ada program satu keluarga satu bencana. Apakah ini eh, sudah dievaluasi atau ada keberhasilan juga? Ya, untuk program satu keluarga satu sarjana itu kita inisiasi tahun 2016 ketika saat itu masih di bawah kepemimpinan Pak Armiadi Musa, Kepala Baitul Mal Aceh. Eh, Basnas Pusat itu menawarkan kepada provinsi untuk bisa menyelenggarakan program satu keluarga satu sarjana. Dan ini kita sambut dengan sangat baik oleh pimpinan saat itu dan kita jalankan sampai dengan 5 tahun ya, sampai 2020 5 tahun. Nah, alhamdulillah dari beberapa interaksi kita dengan para peserta penerima manfaat tersebut, mereka sangat berterima kasih, sangat bersyukur bahwa mereka diberikan kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Walaupun efeknya itu kan perlu dilakukan monitoring lebih lanjut oleh teman-teman di bagian monitoring. Namun secara informal
diskusi kita di WhatsApp group, kemudian ketika kita bertemu pada forum-forum mentoring yang kita adakan, kemudian pada forum-forum non formal lainnya, mereka sangat bergembira, mereka sangat excited ya bahwa mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah yang mungkin kalau tidak ada Baitul Mal mereka harus bersusah payah untuk mencari tersebut. Seperti itu. Dan terakhir memang kita sempat untuk berkomunikasi dengan teman-teman di bagian unit beasiswa. Mereka menginformasikan bahwa eh, tahun ini itu programnya berakhir Pak Said ya. Agustus 2024 ini program berakhir untuk angkatan kelima. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa diteruskan oleh pimpinan kita untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh supaya nanti kita dapat gambaran mengenai impak atau dampak yang diberikan untuk beasiswa ini. Baik. Selain beasiswa, eh, kan ada juga yang sifatnya bantuan pendidikan yang sifatnya insidentil. Ustaz Mahfud jelaskan. Ya, baik. Tadi saya sempat menjelaskan ada program mandiri ya, program mandiri yang dia itu berdiri secara nomenklatur terpisah ya, yaitu seperti beasiswa anak mualaf, beasiswa SKSS, beasiswa tahfiz, kemudian ada beasiswa vokasi, beasiswa utusan daerah dan lain-lain yang dia itu memang berdiri secara satu program. Nah, ada beasiswa yang atau bantuan pendidikan yang itu duduk di atau menjadi sub program dari program lain, dan itu ada di 3 senif: mualaf, miskin, dan fisabilillah. Nah, kami mencatat berdasarkan juknis penyaluran zakat yang ada di Baitul Mal, kita ada 4 program berjenis pendidikan, Pak Said, ya, teman-teman sekalian, yang bisa dimanfaatkan atau bisa untuk dilakukan sosialisasi kepada penerima manfaat. Yang pertama itu di seni miskin itu kita ada bantuan insidentil. Nah, bantuan insidentil ini itu salah satunya itu tunggakan pendidikan. Ya, jadi teman-teman adik-adik kita baik di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi itu yang memiliki masalah dengan tunggakan pendidikan itu dapat mengakses atau memanfaatkan program ini ya. Yaitu duduknya itu di bantuan insidentil, salah satu sub programnya. Kemudian yang kedua itu masih di miskin itu kita ada namanya program zakat family development (ZFD). Nah, salah satu intervensi pemberdayaan keluarga berbasis keluarga itu ada pendidikan. Jadi kalau ada keluarga yang diintervensi itu kita kan ada 5 Pak Said, ada 5 di situ, yaitu bantuan daya rumah, kemudian modal usaha, bantuan kesehatan, bantuan sosial lainnya, dan salah satunya itu bantuan beasiswa pendidikan. Nah, ini nanti bisa dimanfaatkan itu jika semua kriteria itu bisa terpenuhi. Kemudian yang di seni fisabilillah itu ada bantuan penunjang pendidikan. Itu nama programnya, bantuan penunjang pendidikan. Salah satunya itu teman-teman yang memiliki kendala dalam transportasi, itu bisa mengakses ini. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan ada siswa dia itu mendapat undangan ke Turki seperti yang dulu pernah kita tangani. Ternyata dia itu mengalami kesulitan untuk berangkat ke Turki. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan ini untuk membantu adik ini untuk bisa berangkat ke Turki agar undangan yang sudah didapatkan itu tidak terbuang percuma. Ataupun mungkin ada adik kita yang misalkan mendapat undangan ke daerah lain di Pulau Jawa, misalkan dia kendala masalah transportasi, itu bisa juga kita memanfaatkan program ini. Dan yang terakhir itu ada di mualaf berdaya di sini, mualaf. Nah, ini sama seperti di dekat family development, itu ada 4 yang intervensi di mualaf berdaya itu, yaitu hunian, rumah, bantuan modal usaha, pembinaan syariah Islam, dan bantuan beasiswa pendidikan. Nah, ini tentunya mengakses itu adalah keluarga mualaf ya. Nah, jadi ada 4 program yang di dalamnya itu ada
menangani masalah pendidikan. Dan ini bisa untuk dimanfaatkan oleh teman-teman untuk bisa mengakses atau mencari informasi lebih lanjut mengenai pemanfaatan bantuan ini. Oke, baik. Di antara cukup banyak program pendidikan ini, mana yang paling baik, Bu? Paling berhasil, paling sukses, paling berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan? Ya, kalau kita melihat memang kita mengarahkan semuanya itu untuk mencapai target tersebut ya. Cuman kita perlu menggarisbawahi bahwa eh, pendidikan itu untuk bisa berimpact kepada penanggulangan kemiskinan itu dia butuh waktu yang cukup panjang ya, cukup panjang. Karena impactnya itu tidak dirasakan ketika dia lulus sekolah. Dia lulus SMP, lulus SMA, dia langsung bisa apa namanya terangkat ekonominya tidak. Namun ini merupakan proses pekerjaan jangka panjang. Dan proses jangka panjang ini tentu tidak bisa diklaim oleh Baitulmal bahwa yang saya sebutkan tadi ya, 17.172 orang ini apakah dia itu sudah berhasil mengurangi kemiskinan? Itu kita tidak bisa menjawab. Karena kan pendidikan itu adalah proses jangka panjang yang itu dia itu harus terus kita pantau, harus terus kita didik agar nantinya pada suatu saat nanti seperti yang kita cita-citakan mereka itu memiliki keterampilan yang lebih baik di kemudian hari, memiliki produktivitas yang lebih baik, kemudian memiliki networking atau jaringan yang lebih baik sehingga kesemuanya itu faktor-faktor tersebut itu itulah nanti yang akan bisa menjawab persoalan-persoalan kemiskinan yang sejak dari tadi kita coba bahas. Namun kita berkeyakinan bahwa sejauh apa yang telah dilakukan oleh Baitulmal itu, kita meyakini bahwa Baitulmal sudah berupaya untuk mencapai tahap-tahap pada proses pengentasan kemiskinan pada sektor pendidikan tersebut. Dan ini akan terus kita upayakan dengan program-program yang lainnya, dengan kolaborasi baik itu di tataran internal kita ya maupun di eksternal. Nah, misalkan begini Pak Said, kita punya program pemberdayaan ekonomi. Nah, teman-teman adik-adik kita yang mahasiswa, yang mereka sudah memiliki jaringan, mereka sudah memiliki pengetahuan secara teori di bangku kuliah. Nah, mereka bisa kita dukung, kita bisa support mereka dengan bantuan-bantuan non pendidikan lainnya, sehingga nantinya program-program ini saling bersinergi. Program-program ini bisa saling berdampak terhadap sosok penerima manfaat tersebut, sehingga kedepannya nanti dia itu bisa memberikan benefit kepada dirinya sendiri dan benefit kepada keluarganya. Demikian saya. Ya, baik. Untuk memastikan bahwa penerima manfaat program pendidikan ini tentu didukung oleh basis data yang dapat dipertanggungjawabkan lah. Nah, bagaimana ini Baitulmal bekerja untuk mencari data ini untuk semua program pendidikan? Ya, untuk data ini tentu kita sebagai lembaga instansi pemerintah tetap saluran utamanya itu kita kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, SKPA, dinas, lembaga yang berkecimpung atau berfokus pada data. Seperti program bantuan santri. Data utamanya itu kita coba dapatkan pada Badan Daya Aceh mengenai jumlah kampus, maaf, jumlah dayah yang terakreditasi di tahun 2019 dan 2023 yang lalu. Ya, itu untuk program santri. Kemudian untuk program beasiswa bantuan skripsi, kita minta bantuan datanya kepada lembaga yang kompeten. Dalam hal ini pihak kampus ya, Unsia, UIN, kemudian lembaga-lembaga kampus lainnya untuk bisa memberikan data-data mahasiswa-mahasiswa yang patut untuk menerima bantuan dari Baitulmal Aceh. Nah, kemudian data-data yang lain itu juga berasal dari mitra kerja kita, dari Baitulmal Kabupaten Kota. Nah, itu semua kita lakukan sebagai pintu pertama supaya data itu terintegrasi, tidak tumpang tindih, tidak ada double penerima manfaat. Dan semuanya itu memang
apa namanya akan kita kolaborasi supaya kita bisa saling take cross antara data dari dinas pendidikan, dari Badan Daya maupun data yang kita terima dari lembaga-lembaga non pemerintah Aceh. Seperti itu Pak Said. Ya, data-data ini semua dipastikan dilakukan verifikasi faktual ya di lapangan. Ya, tentu itu sudah merupakan kode etik kita ya, Iya, sudah iya. merupakan kode pelaksanaan kerja kita oleh lembaga amil bahwa seluruh data yang didapatkan untuk penyaluran bantuan kepada penerima manfaat itu harus diverifikasi, harus dipastikan kelayakannya, dan terutama sekali bagi teman-teman atau tim kerja di sektor pendidikan ini, salah satu yang paling utama itulah bagaimana melakukan analisa terhadap kemauan dia, ya motivasi penerima manfaat itu untuk melanjutkan pendidikan atau mengambil kesempatan untuk menerima bantuan beasiswa yang ada di Baitul Mal. Tentu Pak Said, itu kita tetap laksanakan sesuai dengan jenis yang sudah ditetapkan. Oke, baik. Kemudian tentang kemitraan nih, kolaborasi dengan pihak terkait program pendidikan ini, dinas terkait atau NGO, lembaga-lembaga masyarakat, seberapa baik Baitul Mal melakukan kolaborasi untuk menyukseskan program pendidikan itu. Iya. Yang pertama itu kita ada lembaga-lembaga pemerintah ya, lembaga-lembaga pemerintah yang baik itu kabupaten kota maupun lembaga pemerintah di tingkat provinsi. Dan juga ada lembaga-lembaga pendidikan, penyelenggara pendidikan non pemerintah seperti kampus-kampus, kemudian pihak daya pesantren yang ada sekarang. Seperti yang kami sebutkan tadi Pak Said, teman-teman sekalian, saat ini kita ada kerjasama dengan eh, institusi USK, Universitas Syakwala, UIN Arandiri, untuk mengelola beasiswa bagi anak mualaf. Bahwa ada anak-anak mualaf kita yang saat ini menempuh jenjang pendidikan sarjana 1, D3 itu di dua institusi ini. Kemudian ada juga kita menjalin kerjasama dengan apa yang kami sebutkan tadi, daya MSBS, Dijanto, Nurul Fikri, kemudian Dr. Zaidin, itu kita tetap intens berkomunikasi, mencoba untuk memfasilitasi, memberikan fasilitas kualitas dan pelayanan terbaik kita untuk adik-adik kita agar mereka merasa nyaman untuk melaksanakan pendidikan-pendidikan di daerah-daerah tersebut. Nah, juga dengan lembaga-lembaga pemerintah di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, ketika kita akan menerima atau mengumumkan sebuah eksekusi program di Baitul Mal, tentu yang pihak pertama yang akan kita coba koordinasikan adalah lembaga terkait. Ya, dalam hal ini lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki basis data seperti Dinas Pendidikan, Badan Daya, dan sebagainya. Kita coba untuk sinergiskan. Kira-kira data kita punya program ini, apa data-data yang bisa diperbantukan dari pihak tersebut untuk bisa mendukung data-data yang ada di kita. Itu saya. Dan itu tetap prosedur yang kita lakukan itu seperti itu. Nanti kita akan coba formulasikan data-data tersebut di lapangan dengan melakukan check cross, verifikasi, dan lain sebagainya. Ya, kabarnya juga pernah ada kerjasama dengan perguruan tinggi di Pulau Jawa. Apakah masih berlanjut? Ya, saat ini kita sedang dalam proses kerjasama dengan Institut Agama Islam Tazkiyah di Bogor. Ya, itu inisiasinya itu sudah dimulai sejak tahun 2021. Pertama sekali itu Prof. Murni, Rektor Tazkiyah saat itu, berkesempatan beraudiensi dengan Prof. Nazarudin ya, sebelum beliau demisioner, menjajaki kerjasama tersebut. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 program tersebut secara resmi di launching dengan jumlah pilot project awal itu sebanyak 5 orang dari anak-anak kita di Aceh yang kita kuliahkan di kampus Tazkiyah Bogor di Jawa Barat.
Nah, ini termasuk pada program beasiswa penuh, di mana seluruh biaya yang dibebankan kepada mereka itu ditanggung seluruhnya oleh Baitul Mal Aceh. Seperti itu. Nah, kenapa salah satunya itu kita mencoba untuk menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga terbuka di luar, karena kita berpedoman atau berprinsip bahwa kita harus membuka sebanyak-banyaknya kolaborasi dengan banyak elemen. Karena kita menyadari bahwa Baitul Mal itu tidak memiliki jejaring-jejaring yang luas ya, dan itu perlu kita tambah jaring-jaring tersebut. Bukan hanya di Provinsi Aceh maupun tetapi juga dengan institusi-institusi lain di Aceh terutama di Jawa. Oleh karena itu Tazkiyah ini kita harapkan bisa menjadi pembuka kerjasama dengan lembaga-lembaga lain supaya anak-anak kita itu bisa kita apa namanya kita sekolahkan pada institusi-institusi yang lebih bermutu, lebih baik, kemudian dengan kondisi kampus yang lebih kompeten seperti itu. Itu Pak Said. Baik, baik. Saya kira sudah cukup lengkap dan cukup banyak informasi sahabat Baitul Mal yang kita bisa peroleh. Dan kita masih tersedia waktu untuk partisipasi dari sahabat Baitul Mal yang lain sebagai peserta Zoom kali ini, sebagai peserta di Balai Adil 2 Baitul Aceh. Anda ingin menyampaikan komentar, pertanyaan, ada narasumber kita Ustaz Mahfud di studio Baitul Mal. Oke, baik. Silakan sahabat Baitul Mal yang ingin menyampaikan pendapat dan komentar, tentu tetap dalam tema program pendidikan Baitul Mal. Oke. Baik, silakan saja. Eh, ini seperti ngobrol di balai saja dan agak rileks dan santai. Baik, silakan. Sambil kita tunggu nih, Ya. Mahfud. Tadi sudah ada kerjasama perguruan tinggi di Pulau Jawa. Eh, apakah ada rencana kerjasama dengan perguruan tinggi di Timur Tengah atau di negara lain? Ya, itu menarik Pak Said ya. Itu sudah menjadi diskusi kita sejak dulu bahwa kita mencoba untuk bagaimana ini bisa dikembangkan. Karena ada beberapa teman-teman kita, ada masukan-masukan, ada aspirasi agar membuka bantuan untuk S2 dan S3. Bukan hanya di Indonesia maupun di luar negeri, ya, di Timur Tengah atau di Eropa segala macam. Nah, tentu ini sebuah wacana yang sangat baik, yang patut untuk dipertimbangkan dan ini sudah dikantongi ya, sudah dicatat oleh pimpinan kita. Mudah-mudahan nanti bisa mendapat respon yang baik dari pimpinan kita, karena tentu perlu analisa kajian lebih mendalam, lebih jauh tentang prospek untuk membuka level kedua dan ketiga ini ya maksudnya. Dan saat ini kita masih berfokus di sarjana 1, D1 sampai D4 dan D1. Dan mudah-mudahan ke depan nanti tidak menutup kemungkinan apa-apa yang Pak saya sampaikan tadi dan teman-teman semuanya itu bisa mendapat kabar gembira dari pimpinan Baitul Mal Aceh. Ya, itu Pak Said ya. Ya, baik. Sambil saja silakan sahabat Mal, Anda punya pendapat dan komentar di Balai Amil ini. Pak Arif ya, sudah mau menyampaikan pendapat atau pertanyaan? Ya, silakan Pak Arif. Assalamualaikum. Ya, ya, lanjutkan Pak Arif. Tentang pendidikan kemarin dengan aplikasi karena dia berjalan itu bermanfaat bagi sekolah yang mesti dia segera akan kerja. Nah ini bagaimana rencana ke depan ini menjadi besar lagi atau tetap saja seperti sekarang?
Ya, ini soal pendidikan Ya, vokasi. untuk ini pendidikan vokasi Pak Arif ya. Yes. Mahfud bisa. Ya. Ya. Mahfud bisa tangkap. Ya. Baik, terima kasih Ya. Pak Arif. Memang vokasi ini kita baru launching itu sekitar 2 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan saat ini yang kerjasama aktif kita itu dengan International Tourist College di Banda Aceh. Kita sudah menghasilkan 17 orang lulusan angkatan pertama di tahun 2021. Dan alhamdulillah kemarin itu sudah selesai di tahun 2022. Nah, di tahun 2023 ini kita sedang berproses untuk kalau tidak salah 19 orang ya untuk angkatan kedua di ITC. Dan mudah-mudahan mereka ini bisa berhasil di akhir pendidikan nantinya. Dan yang kedua yang bisa kami sampaikan Pak Said berdasarkan data atau informasi yang kami terima dari teman-teman di bagian unit beasiswa, saat ini teman-teman sudah membuka atau memperluas wilayah kerjasama dengan Fisiko Academy, salah satu yayasan yang salah satu jaringannya itu adalah pengembangan hospitality dan perhotelan, sama seperti ITC. Namun ITC ini mereka lebih lokal, bergeraknya di ranah Provinsi Aceh. Sedangkan Fisiko Academy ini yang kemarin kita beraudiensi, mereka jaringnya itu sudah lebih luas karena sudah ada 17, kalau tidak salah 17 perwakilan di seluruh Indonesia. Jadi ini kita coba untuk kembangkan lebih besar supaya kesempatan adik-adik kita yang nantinya mengecap pendidikan di Fisiko Academy ini bisa lebih luas dengan cakupan kerjasama yang mereka tawarkan itu bahkan sampai ke Turki, ke Malaysia dan beberapa negara Eropa. Dan ini sangat menarik untuk tawarannya dan ini akan kita coba godok kembali. Nah, intinya adalah bahwa kita membuka diri terhadap seluruh institusi pendidikan yang ada di Aceh maupun luar Aceh untuk sama-sama kita berkolaborasi menggarap anak-anak Aceh ini yang agar mereka itu bisa istilahnya potong kompas gitu ya, potong kompas. Mereka tidak terlalu banyak menghabis waktu di bangku kuliah, namun mereka tetap mendapatkan sebuah porsi pendidikan yang bagus sehingga mereka itu sudah siap untuk tampil di tengah-tengah masyarakat, terutamanya di lingkungan kerja nantinya. Dan ini kita harapkan dukungan dari semua pihak supaya Baitul Mal itu bisa lebih banyak berkolaborasi dengan lembaga lain. Dan ini coba kita sampaikan kepada pimpinan supaya ke depannya program-program sejenis berbasis vokasi keterampilan itu bisa lebih dikembangkan, baik dari segi volume, jumlah penerima, kemudian anggaran dan segala macam. Dan ini sudah kita sampaikan kepada pimpinan Baitul Mal supaya mendapat porsi yang lebih baik ke depan. Dari Pak segi Arif. anggaran tidak ada masalah. Cukup banyak uang, tentu sumber zakat dan infak. Ya. Ya, baik sahabat Baitul Mal, masih ada kesempatan untuk Anda berpartisipasi, ingin menyampaikan komentar, pertanyaan, silakan saja. Kita masih ada waktu sekitar 14 menit lagi. Ya, silakan saja spontan. Ya, Juliani ini sudah tunjuk tangan. Silakan Juliani. Ya, silakan Juliani. Itu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih Pak Sedu, Pak Mahfud ya, terkait dengan program pendidikan yang dilakukan Baitul Mal Aceh. Ini ada, saya dengar tadi ada banyak SNIF ya, termasuk SNIF Malaf, Ibnu Sabil, Fisabilillah juga, bahkan ada yang SNIF miskin ya. Nah, ini menarik sekali terkait dengan
program mualaf berdaya. Ini hampir sama kayak program apa tadi ZFD ya, Zakat Family Development. Nah ini program holistik. Nah apakah program mualaf berdaya ini yang dia membantu empat segi ya, termasuk hunian, modal usaha, pembinaan syariah dan juga pendidikan. Apakah ini juga menjadi produk unggulan Baitul Mal? Nah, kemudian apakah ini masih tetap berlanjut di tahun-tahun berikutnya kira-kira dengan tahun ini dan tahun berikutnya? Kira-kira begitu. Pak Mahfud, Baik. terima kasih. Terima Baik, kasih. Silakan, Pak Mahfud. ya, terima kasih Bu Juli. Jadi kita memang saya sendiri tidak mengkonsentrasikan diri pada program-program yang non pendidikan seperti yang kami sampaikan tadi ya, bahwa ada elemen-elemen pendidikan yang ada di program-program lain ya, bukan dia berdiri sendiri. Namun secara garis besar dapat kami sampaikan bahwa program mualaf itu yang menyasar kepada mualaf itu memang masih kita cari formulasi yang terbaik bagaimana untuk menangani mualaf ini. Kita masih terus intens berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait, dinas Islam, kemudian dengan Badan Daya dan lembaga-lembaga lainnya itu untuk mencari formula yang terbaik seperti apa penanganan yang komprehensif untuk masalah mualaf ini ya. Dan mudah-mudahan ke depannya itu kita bisa melakukan itu. Nah, untuk Baitul Mal sendiri, mualaf berdaya ini memang program secara nomenklatur itu baru ya. Dulu itu kita tidak ada mualaf berdaya. Kita itu ada pemberdayaan mualaf yang hanya menyasar pada satu program, yaitu bantuan modal usaha. Nah, mualaf berdaya ini kita coba launching, kita coba untuk inisiasi agar bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal itu bisa komprehensif, bisa menyasar seluruh sisi-sisi kesulitan yang dihadapi oleh mualaf tersebut. Contoh, kalau dulu kita hanya menyasar pemberdayaan ekonomi, tapi ketika tahun berikutnya atau ketika kita melakukan evaluasi, ternyata ada anak mualaf itu yang butuh untuk didukung dari segi pendidikannya. Ada dukungan yang harus kita berikan agar dia itu mau ngaji. Ada dukungan yang diintervensi Baitul Mal untuk melihat rumahnya yang sudah tidak layak. Nah, kalau kita masih berpedoman kepada program pemberdayaan ekonomi yang hanya memberikan bantuan ekonomi saja, tentu tiga aspek lain ini akan tidak bisa kita bantu, ya. Dan ini menjadi konsideran kita, pertimbangan kita, kenapa mualaf berdaya itu kita arahkan agar mualaf itu benar-benar dibantu dari seluruh aspek, sehingga hidupnya itu benar-benar teratasi dalam ya jangka pendek lah kita katakan ya. Nah, itu salah satunya itu sektor pendidikan. Nah, kita mengharap bahwa ketika program mualaf berdaya ini di launching atau diberikan atau disalurkan, maka ada bantuan-bantuan pendidikan dari Baitul Mal yang masuk dalam anggaran mualaf berdaya itu yang kita bisa berikan kepada anak-anak mereka. Anak-anak mereka bisa tetap sekolah, anak-anak itu bisa tetap memenuhi kebutuhan-kebutuhan pendidikannya. Di samping juga orang tuanya itu kita dorong dengan bantuan pemberdayaan ekonomi. Ya, kita kasih modal usaha. Sehingga ini berjalan sinergi, simultan, sehingga orang tua itu bisa lebih fokus untuk menggarap sektor ekonomi yang kita yakinkan itu bisa berefek juga dengan kebutuhan-kebutuhan seluruh rumah tangganya. Seperti itu. Seperti itu Bu Yulia. Jadi kita harapkan memang program ini di tahun-tahun mendatang ya, karena kapasitas kita bukan pengambil kebijakan, namun mudah-mudahan ini didengar oleh pimpinan kita ya, supaya nanti ke depannya ini program-program pemberdayaan mualaf ini bisa terus dikembangkan dengan formulasi yang lebih baik, dengan sistem yang dengan penanganan yang lebih baik dan komprehensif. Dan ya kalau bagi saya pribadi ini tentu program yang prioritas, program yang sangat baik sekali. Tinggal bagaimana cara kita eksekusi di lapangan, bagaimana cara kita untuk bisa menggarap ini dengan lebih baik ke depan lagi. Demikian Ibu Julia. Ya, baik.
Silakan sahabat Baitul Mal yang lain, kita masih ada waktu. Mungkin satu orang lagi masih boleh. Silakan. Oke. Silakan yang lain. Tapi Yuli mau tambah. Yuliani. Nih. Yuliani apa? Ada komentar tambahan? Singkat saja. Iya, Pak. Dan sambil menunggu yang lain bertanya ya, Pak. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mahfud ya, menarik sekali. Nah, apakah ini udah ada praktek baik? Misalnya ini kan program baru katanya. Apakah sudah ada kayak success story? Karena dibinanya juga ya sepaket ya semuanya. Kemudian apakah sebenarnya yang mu'alaf ini juga sama dengan program kayak harus mu'alaf baru juga, atau dia boleh selama dia yang sudah dari non-muslim, selanjutnya dia menjadi mu'alaf di tahun keberapa pun dia juga dibantu di mu'alaf berdaya ini, atau dia mesti yang 3 tahun mu'alaf? Mungkin bisa ditambahkan sedikit ya Pak Baik. Mahfud. Mungkin. Baik, Terima Yuliani, kasih. kita akan bahas khusus nanti topik mu'alaf ini. Kita masih fokus program pendidikan ini. Kita akan lanjutkan sama Mahfud pada topik yang lain dengan narasumber yang spesialis mu'alaf nanti. Saya kira cukup. Ya, pasti ada narasumber yang ahli mu'alaf. Baik, ada sahabat Baitul Mal yang lain di penghujung waktu. Bisa Silakan, saya spontan kasih saja. telepon dulu. Baik. Saya kira ini Mahfud, kita di penghujung waktu ini, Oke. program pendidikan ini bagaimana bisa dilakukan pengukuran bersama Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Daya, sehingga akan terlihat kontribusi Baitul Mal itu di bidang pendidikan. Apakah ada pembicaraan ke arah sana? Ya, pembicaraan secara formal mungkin sejauh yang kami ketahui terus intens dilakukan ya. Ya. Teman untuk tema-tema yang mengarah kepada diskusi pemetaan itu perlu untuk dilakukan lebih mendalam ya, Pak Said, ya, agar stakeholder kita yang memang salah satu tupoksinya itu penyelenggaraan pendidikan itu memang bisa bersama-sama untuk memetakan potensi-potensi yang bisa kita garap bersama. Dan kedepannya memang kita harapkan ini bisa menjadi PR kita bersama, baik itu Aceh, Dinas Pendidikan, Badan Daya, kemudian dinas-dinas lainnya itu agar bisa duduk bersama secara lebih strategis untuk bisa memberikan pemetaan-pemetaan agar seluruh 1.083.000 orang ini masih siswa-siswa yang terdaftar di Aceh ini itu bisa digarap dengan baik, terutama untuk 153.000 orang yang asumsi kita tadi itu adalah siswa miskin ini, bagaimana dia itu bisa mendapat perhatian yang lebih supaya makin lama persentase itu bisa terus turun. Dan mudah-mudahan ini akan terus kita coba upayakan dan kita komunikasikan dan sampaikan kepada pimpinan di Baitul Mal. Baik. Terakhir ini seberapa besar ini program pendidikan dibandingkan program ekonomi dan program lainnya di Baitul Mal Aceh? Apakah memang program pendidikan yang anggarannya cukup besar, atau ekonomi, atau bisa jadi juga program lain? Mahfud, mungkin kalaupun datanya tidak lengkap, mungkin ada informasi secara umum gitu. Baik, sejauh yang kami lihat pada data Dewan Pertimbangan Syariah ya, tentang kasih penetapan penyaluran zakat, sektor yang paling besar itu ada di seni miskin ya. Nah, kemudian Ibnu Sabil itu kalau tidak salah kami itu ada di posisi kedua dengan anggaran yang relatif cukup besar, berkisar antara 10 sampai 15 miliar per tahunnya. Jadi kalau di data yang kami sampaikan tadi itu dalam rentang waktu 2019 sampai 2023 itu dari total 437 miliar yang dialokasikan DPS atau Baitul Mal, itu 101 miliar itu
menyasar kepada sektor pendidikan atau 23,30%. Nah, kalau di APBN ini sudah memenuhi kota Sudah di atas 20%. kota nasional ya, sudah 20% kota nasional lah ya. Baik, Ya, dan Baitul Mal ini sudah melampaui 23%. baik. Namun kita tidak berpuas diri, kita tidak kaku di angka 20 ini, dan kita harapkan ke depannya memang kota ini terus bertambah, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif dan berdaya guna. Baik, baik. Terima kasih banyak nih Ustaz Mahfud, tenaga profesional Baitul Mal Aceh, telah menjadi narasumber di Balai Amil Baitul Mal Aceh edisi yang kedua, dengan topik tadi sudah kita bahas panjang lebar tentang program pendidikan di Baitul Mal Aceh. Insya Allah Kamis yang akan datang kita akan bahas topik yang berbeda. Sekali lagi terima kasih Ustaz Mahfud, cukup menginspirasi dan cukup banyak data dan informasi yang kita bisa peroleh. Saya Said Muhammad Hussein, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.